Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini dan udah mau nonton videonya sampai akhir. Buat yang baru banget gabung dan mampir di channel YouTube Keluarga Sederhana, Bunda mau ucapin dulu selamat datang dan terima kasih. Kenalan dulu yuk. Jadi aku adalah ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja yang memiliki 3 orang anak. Oke, jadi kali ini seperti judulnya, Bunda mau sharing kegiatan ibu rumah tangga dimulai dari pagi hari. Karena biasanya hari Senin sampai hari Jumat bundanya kerja, jadi di weekend gini adalah waktu yang benar-benar sangat berharga banget buat bunda. Walaupun weekend rasanya pengennya mageran, tiduran, rebahan, atau istirahat, tapi rasanya nggak mau bunda lewatin gitu aja untuk waktu libur kerjanya. Jadi mulai dari pagi bunda udah bangun dan langsung siap untuk produktif. Nah, hari ini dimulai dari bunda tadi sempat ke pasar dulu beli beberapa stok untuk bahan masakan, terus juga beli beberapa bumbu dapur yang udah habis. Terus nggak lupa juga bunda beli kue-kuehan gitu. Di daerah bunda ada banyak banget ibu-ibu yang setiap pagi jualan kue dadakan, dan itu benar-benar ngebantu banget ya, khususnya buat kayak bunda nih, ibu bekerja yang kalau pagi nggak sempat masak atau nggak sempat bikin bekal buat anak-anak. Kadang bunda suka beli jadi aja, beli kue yang udah ada dan lebih praktis untuk bekal anak-anak, juga bekal bunda dan juga bekal suami bunda. Oke, udah selesai tadi bunda beresin belanjaan kuenya. Lanjut bunda mau cuciin ayam. Bunda juga tadi beli ayam sayap ya, jadi ini bagian sayapnya aja, karena memang biasanya bunda dan keluarga apalagi anak-anak itu paling suka makan ayam bagian paha bawah atau enggak paha atas dan juga sayapnya aja. Kadang malah bunda cuma beli ceker atau kepala ayamnya aja yang diolah atau dimasak sama mama, karena memang jujur bunda dan keluarga tuh kurang begitu suka sama ayam tapi yang bagian dagingnya gitu. Nah oke, tadi beberapa sayurannya atau belanjaannya udah bunda taruh di meja tapi belum bunda beresin. Lanjut sambil mau beresin hasil belanjaan hari ini, bunda mau bikin camilan juga nih. Rencananya hari ini bunda mau bikin camilan yang simple aja, yaitu agar-agar Nutrijel. Di sini bunda mau siapin dulu airnya dan juga bunda masaknya pakai pan dari Karote. Siapa yang udah pakai peralatan masak dari Karote? Ayo angkat tangan. Alhamdulillah, jujur aja bunda juga baru bisa beli dan bahkan pakai peralatan masak dari Karote dan beberapa peralatan masak lainnya seperti Cooker King, terus juga ada Meiko, dan ada beberapa lagi peralatan masak yang Masya Allah menurut bunda selain memang kualitasnya bagus, terus juga warna, bentuk, dan desainnya tuh bener-bener cantik dan estetik banget. Untuk dapetin semuanya itu bener-bener gak mudah dan gak dengan cara bim salah bim atau dengan cara singkat. Seperti yang teman-teman tahu mungkin yang udah subscribe channel YouTube Keluarga Sederhana dari tahun 2020, tepatnya di bulan April, pasti tahu banget dong siapa Bunda Dewi sebenarnya, gimana kondisi dapurnya, apa aja peralatan dapur yang bunda punya, terus juga kayak dekorasi dapurnya seperti apa, pasti tahu banget. Jadi bunda gak perlu ceritain lagi gimana kondisi dapur bunda dulu. Bisa moms yang belum lihat dan belum tahu gimana dapur bunda di 3 tahun lalu, teman-teman bisa scroll aja dan bisa nonton langsung videonya ya. Jadi sekalian di video kali ini atau di vlog kali ini memang sengaja banget bunda selain mau kasih lihat kegiatan selama di rumah dan selama libur kerja, bunda juga mau cerita dan mau kasih tips dan trik gimana caranya kita bisa ngonten atau produktif dari rumah, juga bisa dapetin banyak banget keuntungannya. Yang pasti seperti yang moms dan teman-teman tahu, kalau nge-YouTube itu memang nomor 1 yang pasti banget dan yang paling kita harapin dan kita tunggu-tunggu adalah pendapatan dari YouTube.
YouTube ya. Walaupun sebenarnya jujur aja waktu pertama kali di tahun pertama Bunda nge-YouTube, ternyata Bunda baru tahu nggak semudah itu untuk mendapatkan penghasilan atau gaji dan pendapatan dari YouTube. Jujur aja di tahun pertama, tepatnya di tahun 2020 bulan April sampai di tahun 2021 bulan Februari awal kalau nggak salah, itu Bunda benar-benar nggak dapetin penghasilan apapun, bahkan Bunda belum sama sekali ngerasain yang namanya gaji dari YouTube. Padahal saat itu Bunda udah bikin video setiap hari, upload video setiap hari, bikin video setiap hari, edit video setiap hari. Setiap hari Bunda pikirin ide konten apa aja yang bakal mau Bunda bikin. Setiap hari Bunda pulang kerja harus lembur sampai jam 2 malam untuk edit video karena mau Bunda post di besok harinya. Itu Bunda rutin lakuin selama 1 tahun. Walaupun sebenarnya ada di titik kayak buang-buang waktu, terus juga ngerasa buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang pikiran, bahkan sampai ngerasa buang-buang uang. Karena kan untuk upload video Bunda harus butuh budget sendiri ya, seperti Bunda harus punya kuota, terus juga Bunda harus berlangganan untuk beberapa aplikasi untuk membantu Bunda lebih maksimal lagi dalam membuat konten atau membuat video YouTube. Di 1 tahun pertama itu benar-benar Bunda nggak dapat apapun, bahkan sampai endorse pun atau tawaran untuk kerjasama itu belum bisa Bunda dapetin sama sekali. Tapi alhamdulillah Bunda nggak pernah menyerah, walaupun sempat merasa lelah di beberapa waktu dan hampir mau berhenti sebentar. Tapi setelah itu Bunda berusaha buat bangun lagi dan semangatin lagi diri Bunda. Alhamdulillah sampailah pada waktu yang tepat. Memang mungkin udah diatur sama Allah, dan mungkin Allah mau tahu dulu nih gimana kesungguhan Bunda untuk konten dan juga untuk konsisten bikin video YouTube-nya. Sampai alhamdulillah masuk ke tahun 2021 di bulan Februari awal, barulah Bunda bisa mendapatkan penghasilan atau gaji dari YouTube. Plus Bunda udah dapat tawaran endorse untuk yang pertama kalinya. Itu yang Bunda ingat adalah tawaran endorse dari Scarlett Whitening. Masya Allah, di situ baru Bunda percaya dan Bunda yakin bahwa apapun yang kita tanam hari ini, cepat atau lambat, insya Allah hasilnya pasti akan kita tuai. Karena Bunda juga yakin tidak akan pernah ada proses, usaha, kerja keras, pengorbanan apapun itu bentuknya yang sia-sia. Cuma masalah waktu aja, dan kita nggak tahu kan waktu yang tepat itu kapan. Dan terkadang kita merasa kayak nggak sabar mungkin ya untuk menunggu waktu yang tepatnya itu. Dan hanya Allah yang tahu kapan waktu yang tepat dan waktu terbaiknya untuk kita bisa meraih, terus bisa merasakan, terus bisa memetik dan bisa menggapai hasil dari apa yang kita tanam selama ini. Nah alhamdulillah sejak di awal tahun 2021, tepatnya di bulan Februari, pertama kali Bunda dapet endorse atau tawaran kerjasama dan dikasih produk gratis itu dari Scarlett Whitening. Masya Allah banget, terima kasih Scarlett Whitening. Dan setelah itu akhirnya berdatanganlah beberapa tawaran untuk endorse, terus juga collab dan juga dikasih produk gratis. Terus alhamdulillah pendapatan atau gaji dari YouTube mulai bisa Bunda rasain, penghasilannya setiap bulan itu terus Bunda rasain dan Bunda dapetin sampai hari ini, Mams. Jadi memang ada proses yang di setiap orang tuh pasti beda-beda ya prosesnya. Dan ini Bunda lebih kayak sharing memang pengalaman pribadi Bunda sendiri. Makanya kenapa di beberapa video sebelum-sebelumnya mungkin Mams yang emang udah sering banget nontonin video Bunda, kenapa Bunda sering banget sharing dan ceritain gimana perjalanan Bunda, susah senangnya, jatuh bangunnya, terus kayak apa aja yang Bunda lakuin agar teman-teman atau Mams mungkin yang sekarang juga lagi mau mulai belajar konten atau udah mulai tapi masih belum bisa mendapatkan
hasilnya sama sekali ya, entah itu dari gaji YouTube-nya atau belum ada tawaran endorse atau mungkin belum dapat apapun lah dari apa yang teman-teman lakuin sampai hari ini. Itu jangan pernah patah semangat dan jangan pernah putus asa ya. Jadi percaya aja, selagi kita terus mau berusaha, selagi kita terus mau belajar dan terutama konsisten, insya Allah cepat atau lambat, masalah waktu kita nggak pernah tahu. Fokus aja sama apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau teman-teman lagi belajar konten, berarti fokus untuk di konten-kontennya sendiri. Misalkan mulai dari temanya, ide kontennya, terus juga judulnya, thumbnailnya, terus kualitas videonya, cara editingnya. Jadi lebih fokus sama prosesnya aja, nggak usah terlalu tertuju atau terlalu terburu-buru mikirin hasilnya. Karena jujur aja di bulan pertama sampai di bulan ke-7 Bunda ngonten, itu Bunda selalu memikirkan hasilnya dari apa yang Bunda lakuin hari ini, kapan hasilnya bisa Bunda dapetin dan kapan hasil itu bisa Bunda rasain. Dan ternyata itu salah. Akhirnya mindset itu atau pola pikir itu Bunda ubah, yang tadinya hanya melulu tentang hasil dan semuanya Bunda ubah menjadi bagaimana Bunda bisa berproses dengan baik dan bisa memberikan apapun yang terbaik, yang bermanfaat, sampai akhirnya hasil Bunda pasrahin sama Allah. Malah ketika Bunda udah pasrah, ketika Bunda sudah percaya untuk hasilnya yang akan pasti Allah kasih entah kapan, justru malah datang di waktu yang tepat dan di luar dari apa yang Bunda harapkan. Jadi Bunda berharap mungkin saat itu penghasilannya setiap bulan, misal setiap bulan pendapatan dari YouTube dan dari endorse misalkan satu bulan itu hanya 1 juta. Tapi justru ternyata ketika Bunda sudah ikhlas dan Bunda sudah benar-benar pasrah untuk hasil apapun yang terbaik dari Allah, justru malah Bunda mendapatkan berpuluh-puluh kali lipat. Percaya nggak percaya, tapi itu yang Bunda rasain, Mams. Makanya kenapa Bunda lebih senang kalau bikin video itu banyakkan sharingnya, karena memang semuanya tuh benar-benar memang udah Bunda jalanin sendiri dan proses itu benar-benar udah Bunda rasain sendiri ya. Mulai dari nangis karena capek ngedit video, mulai dari nangis karena videonya nggak ada yang nonton, dan nangis karena udah capek-capek bikin video, edit video, bahkan ngorbanin waktu istirahat Bunda setelah Bunda kerja, tapi Bunda nggak dapat penghasilan apapun dan bahkan nggak ada hasil yang bisa Bunda capai saat itu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin hari Bunda semakin belajar dan semakin percaya bahwa kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang insya Allah baik dan bermanfaat, percaya hasilnya mungkin gak akan kita dapat secara instan atau di hari itu juga. Tapi Bunda percaya suatu hari nanti apa yang Bunda tanam dan Bunda kerjakan dengan sungguh-sungguh hari ini, hasilnya pasti akan Bunda tuai. Nah, seperti yang di video terakhir Bunda upload kemarin dan yang teman-teman tahu dan mungkin Moms dan teman-teman udah nonton, kalau alhamdulillah di akhir tahun ini Bunda baru aja dikontrak untuk bekerja sama sama salah satu agensi yang di dalamnya terdapat banyak banget konten kreator yang mungkin udah jauh lebih profesional atau pendapatannya mungkin udah jauh lebih besar dari Bunda. Dan alhamdulillah Bunda dipercaya untuk gabung dan bekerja sama dengan agensi tersebut ya. Nama agensinya adalah Tauful Indonesia dan itu memang agensi yang resmi dan udah juga punya cabang di beberapa negara lainnya seperti Amerika, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Dari kerjasama inilah Bunda semakin yakin bahwa kita gak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi nantinya dan apa yang udah Allah rencanain untuk kita ke depan. Yang penting sekarang fokus Bunda adalah konsisten, ngonten, bikin hal yang bermanfaat dan semoga baik dan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat Moms dan teman-teman semuanya. Oke, jadi tadi sambil Bunda cerita, terus Bunda juga tadi sambil bikin camilannya ya. Tadi Bunda udah bikin agar-agar nanas, terus juga Bunda udah marinasi sayap ayamnya, terus udah refill beras juga. Lanjut sekarang Bunda mau siapin bahan-bahan untuk bikin kue tiaw goreng. Kayaknya enak nih
nih siang-siang gini makan kue tiaw goreng ala Bunda Dewi ya. Untuk bahan-bahannya gampang banget. Di sini sayurannya Bunda cuma pakai sesin, wortel, dikasih juga sedikit irisan bakso sapi. Terus untuk bumbu-bumbunya Bunda cuma pakai bawang putih dan juga bawang merah yang Bunda chopper. Oh ya, biar lebih enak Bunda juga campurin ada cabai keriting. Ini Bunda lagi siapin dulu sayurannya sebelum ditumis. Bunda bersihin dulu, Bunda cuci dulu, terus nanti tinggal Bunda potong-potong deh. Untuk chopper di sini Bunda pakai yang manual. Ini lucu banget tuh bentuknya ya. Linknya nanti Mams bisa cek aja di deskripsi video Bunda ini ya. Ngomongin masalah endorse dan juga kerjasama, jujur aja Bunda nggak punya tips atau trik khusus ya Mams. Tapi selama ini Bunda lebih ke konsisten aja. Gimana caranya Bunda bisa bikin video yang bagus, terus hasil videonya menarik, mulai dari angle-nya, pencahayaannya, editingnya, terus bagaimana cara tata letak kameranya, dan juga bagaimana cara tata letak penggunaan barang-barang yang kita gunakan saat bikin video. Jadi ternyata Mams, endorse itu atau kerjasama itu berdatangan karena melihat nomor satu adalah hasil dari video kita atau konten-konten kita. Misalkan contoh, Bunda dapet endorse atau tawaran kerjasama dan dikasih produk gratis dari brand yang memang mereka mengeluarkan seperti produk untuk peralatan dapur. Nah, biasanya brand yang memang mengeluarkan peralatan khusus untuk di dapur itu melihat konten kita saat berkegiatan di dapur Mams. Seperti saat Bunda masak kayak gini, Bunda pakai pan atau peralatan masak dari Karote. Nah, itu biasanya brand dari Karotenya sendiri atau brand yang memang mengeluarkan produk untuk peralatan masak atau peralatan di dapur tertarik juga mau produknya atau brandnya di-review sama Bunda Dewi saat masak di dapur kayak gini. Terus juga misalkan ada beberapa brand yang mau endorse Bunda tapi mereka punyanya skincare atau body care. Nah, itu mungkin karena mereka lihat di konten Bunda kalau di dalamnya itu ada seorang ibu rumah tangga atau ibu bekerja yang suka berkegiatan di dalam ataupun di luar rumah. Nah, seperti itu Mams yang Bunda pahami ya. Jadi ternyata Bunda baru paham setelah hampir 4 tahun ngonten dan Bunda masih terus belajar untuk memperbaiki semua konten-konten Bunda. Gimana caranya akhirnya si Bunda Dewi ini bisa dapat endorse atau tawaran untuk kerjasama dari berbagai macam brand atau produk atau affiliate dan juga bahkan sampai agency. Nah, karena mereka lihat hasil dari konten-konten Bunda dan juga lihat bagaimana cara Bunda menyampaikan isi konten tersebut. Misalkan Bunda lagi masak, gimana cara Bunda mereview peralatan masak yang Bunda gunakan. Atau misalkan Bunda sedang berkegiatan di rumah seperti lagi ngurus anak atau beberes rumah atau apapun itu kegiatannya. Nah, biasanya Bunda sambil menjelaskan hal apa yang Bunda lakukan. Kalau ada barang yang Bunda pakai ya Bunda sambil ngejelasin barang apa atau produk apa yang Bunda pakai. Nah, nanti ada brand yang mungkin sekiranya sama seperti produk atau barang yang Bunda pakai di video tersebut. Nah, mereka akhirnya terinspirasi lah dan mau brandnya juga atau barangnya juga di-review sama Bunda untuk ada di konten-konten Bunda. Seperti itu. Oh ya Mams, ini kue tiaunya hampir jadi. Tadi Bunda udah pertama tumis bumbunya dulu yang udah Bunda chopper, lanjut terus Bunda tumis bakso sapinya juga. Bunda masukin si kue tiaunya. Untuk sayurannya di sini Bunda pakai ada toge, wortel dan juga sesin. Bunda juga sambil goreng sayap ayam ya Mams. Ini enak banget sih buat dimakan siang hari panas-panas pakai nasi panas. Kue tiaw ini bisa dimakan tanpa nasi atau bisa juga dimakan
pakai nasi ya. Alhamdulillah, walaupun Bunda Dewi sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja yang berusaha tetap konsisten untuk ngonten, dan alhamdulillah udah hampir 4 tahun ini Bunda konsisten ngonten, itu Bunda gak pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar gimana caranya bikin video yang bagus, yang menarik, terus hasil editingnya yang bagus, dan bahkan terlihat estetik. Jujur aja awal-awal Bunda ngonten, Bunda tuh gak ngerti sama sekali gimana cara bikin video yang estetik atau mungkin kelihatannya menarik ya Mams. Karena bener-bener Bunda belajarnya ortodidak sambil berjalan aja, tanpa berpikir Bunda gak bisa, terus Bunda gak mau belajar. Jadi Bunda sambil belajar dan sambil cari tahu gimana caranya bikin video yang bagus, yang menarik, pesannya bisa sampai, terus juga informatif, dan yang paling terpenting adalah bermanfaat. Alhamdulillah sekarang udah banyak banget ibu rumah tangga yang mulai produktif dan juga mau mulai belajar ngonten seperti Bunda. Jujur Bunda ngerasa senang banget karena mungkin selama ini apa yang Bunda sampaikan ada yang bisa diambil atau mungkin ada yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk moms dan teman-teman khususnya yang sekarang lagi belajar ngonten. Jadi Bunda ngerasa kayak punya tanggung jawab dan pengen banget terus dan selalu memotivasi teman-teman khususnya moms, ibu rumah tangga, entah ibu rumah tangga full selama 24 jam di rumah aja atau ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja seperti Bunda Dewi. Jadi gak akan ada yang gak mungkin selagi kita mau berusaha memulai belajar, sabar dengan apapun prosesnya, konsisten, dan jangan lupa selalu berdoa. Selama Bunda ngonten juga Bunda selalu melibatkan Allah dan selalu kayak berusaha ikhtiar dengan jalur langit ya, dengan cara berdoa, selalu minta diberikan kemudahan sama Allah dalam mengembangkan channel YouTube Keluarga Sederhana, dan selalu minta diberikan keberkahan, kebaikan dengan yang Bunda lakukan dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, jadi udah selesai nih Mams, Bunda bikin kue tiaw gorengnya. Sekalian tadi Bunda udah goreng sayap ayamnya yang sebelumnya udah Bunda marinasi ya. Udah cuci piring juga udah selesai karena ini Bunda udah sekalian makan tadi bareng suami dan juga anak-anak. Kebetulan juga ini udah siang, jadi langsung aja Bunda cuciin dulu semua peralatan makan kotor, semua peralatan masak kotor, biar gak jadi PR saat Bunda nanti istirahat siang. Karena jujur aja Bunda paling gak suka banget sama yang namanya itu menunda pekerjaan, apalagi pekerjaan rumah ya. Karena rasanya tuh gak tenang aja gitu, waktu istirahatnya kepikiran cucian piring masih banyak, dapur masih kotor, terus juga peralatan masak masih numpuk yang kotor. Itu Bunda paling gak suka banget. Jadi biasanya sebisa mungkin setiap selesai masak, kalau badan Bunda masih enak buat dipakai gerak, biasanya Bunda langsung beresin dapur, cuciin semua peralatan masak kotor, peralatan makan kotor, sampai semuanya bener-bener selesai dan bersih, baru deh Bunda istirahat. Nah ini udah bersih semuanya, gak lupa Bunda juga bersihin kompor. Alhamdulillah ini adalah kompor ketiga Bunda yang Bunda punya. Pertama Bunda pakai Rina yang warna hitam, Bunda lupa yang tipe apa, dan kompor kedua Bunda itu dari Quantum warna putih dan sekarang udah Bunda kasih ke Mama. Dan yang ketiga ini adalah kompor Rinnai yang Bunda beli udah kurang lebih hampir 1 tahun ya. Bunda suka banget sama si kompor Rinnai ini, selain memang yang ukurannya besar dan kokoh banget, bagian atasnya tuh kaca dan kaca itu bener-bener tebel banget. Walaupun ini kompor 2 tungku tapi Bunda berasa pakai kompor tanam karena desainnya yang bener-bener elegan, cantik, warnanya putih sesuai sama tema dapur impian Bunda. Terus juga memang kompor dari Rina itu bagus banget ya, apinya tuh bener-bener menyala dengan rata
rata, terus juga hasil masakannya tuh nggak bikin gosong, dan yang paling penting adalah nggak bikin peralatan masak bunda bagian pantatnya tuh cepet gosong atau menghitam. Oke, udah selesai bunda bersihin kompor. Masih ada lagi peralatan dapur yang kotor, nggak lupa langsung dicuciin. Ini bunda lagi cuci tempat peniris untuk sisa minyak goreng gitu ya. Terus juga ada piring kotor lagi, dan lagi-lagi bunda harus cuciin tungku kompor ini paling nggak seminggu sekali, karena pasti ada banyak banget bekas cipratan atau sisaan minyak saat masak. Jadi biar tungkunya nggak cepat karatan dan nggak cepat rusak, bunda rutin banget bersihin paling nggak seminggu sekali ya. Untuk bersihin tungku kompornya gampang kok mams, bunda cuma cuci pakai sabun cuci piring aja, terus menggunakan spons biasa. Bunda nggak pakai spons yang kasar ya, karena takut bikin si tungkunya tuh malahan terkelupas atau bikin si tungkunya rusak ya. Lanjut bunda juga cuciin peralatan masak. Ini dari Karote yang bunda beli udah kurang lebih 2 tahun lalu. Salah satu peralatan masak kecintaan bunda dan yang paling bunda impikan dan alhamdulillah udah terwujud dan udah bisa bunda beli adalah peralatan masak dari Karote. Oke, udah selesai cuciin semua peralatan masak kotor dan segala yang ada di dapur ini. Mulai dari tadi dapurnya berantakan banget karena dipakai untuk masak, sampai sekarang alhamdulillah udah bersih lagi. Nggak lupa juga wastafel bunda bersihin, dan bagian dinding dapur juga bunda lap-lapin ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah nonton video bunda kali ini sampai akhir. Semoga video bunda ini bisa bermanfaat dan banyak hal positif dan mungkin juga informasi yang bermanfaat buat mams dan teman-teman, khususnya yang mungkin sekarang lagi berjuang atau yang baru aja mau mulai untuk belajar ngonten. Semangat ya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan terima kasih banyak udah selalu support channel YouTube Keluarga Sederhana. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.